ESP-DIGIGA2 itu komputer kecil yang hebat, disebutnya microcontroller. Kalian bisa pakai untuk bikin proyek elektronik. ESP-DIGIGA2 ini spesial karena bisa terhubung ke internet. Ada Wi-Fi-nya. Cocok banget untuk bikin alat rumah pintar atau robot. ESP-DIGIGA2 punya yang namanya pin GPIO. GPIO itu singkatan dari General Purpose Input Output. Pin ini bikin ESP-DIGIGA2 bisa ngobrol sama komponen elektronik lain. Pin GPIO itu seperti saklar kecil. Bisa dinyalakan dan dimatikan. Bisa juga untuk mendeteksi sesuatu. Misalnya, kalian bisa hubungkan tombol ke pin GPIO. Saat tombol ditekan, ESP-DIGIGA2 akan tahu. Lalu bisa melakukan sesuatu, misalnya menyalakan lampu LED. Beberapa pin GPIO bahkan bisa mendeteksi perubahan cahaya atau suhu. ESP-DIGIGA2 punya banyak pin GPIO. Kalian bisa pakai untuk mengontrol LED, motor, sensor, dan banyak lagi. Ini membuatnya jadi alat serbaguna untuk berbagai macam proyek. Bayangkan bikin robot yang bisa mendeteksi halangan dengan pin GPIO-nya. Atau, kalian bisa bikin stasiun cuaca yang mengirim data ke HP kalian pakai Wi-Fi ESP-DIGIGA2. Pin GPIO itu jantungnya komputasi fisik dengan ESP-DIGIGA2. Mereka seperti jembatan antara dunia digital ESP-DIGIGA2 dan dunia fisik komponen elektronik. Setiap pin GPIO bisa diatur untuk input atau output. Ketika pin diatur sebagai input, dia bisa mendeteksi sinyal dari luar. Bayangkan tombol yang terhubung ke pin input. Saat tombol ditekan, ESP-DIGIGA2 bisa merasakan perubahan tegangan pada pin dan tahu kalau tombol sudah ditekan. Sebaliknya, ketika pin GPIO diatur sebagai output, dia bisa mengirim sinyal untuk mengontrol komponen eksternal. Bayangkan lampu LED terhubung ke pin output. Dengan mengirim sinyal tinggi, ESP-DIGIGA2 bisa menyalakan LED. Sinyal rendah akan mematikan LED. Seperti menyalakan dan mematikan saklar lampu. Kemampuan untuk mendeteksi dan mengontrol ini membuat pin GPIO sangat serbaguna. Beberapa pin GPIO di ESP-DIGIGA2 punya kemampuan khusus. Mereka bisa menangani sinyal analog, yang tegangannya bervariasi dari waktu ke waktu. Ini memungkinkan ESP-DIGIGA2 untuk berinteraksi dengan komponen seperti sensor yang menghasilkan output analog. Misalnya, kalian bisa menghubungkan sensor suhu ke pin GPIO analog untuk mengukur suhu ruangan. Sebelum pakai pin GPIO, kalian perlu kasih tahu ESP-DIGIGA2 cara pakainya. Ini dilakukan lewat kode pakai Arduino IDE, software untuk memprogram microcontroller. Arduino IDE memudahkan kita menulis kode dan mengunggahnya ke ESP-DIGIGA2. Untuk mengatur pin GPIO, kalian pakai fungsi. Fungsi ini butuh dua argumen, nomor pin dan modenya. Nomor pin mengacu ke pin GPIO spesifik yang mau dipakai. ESP-DIGIGA2 punya banyak pin GPIO, masing-masing punya nomor sendiri. Modenya bisa atau tergantung kalian mau pakai pin untuk membaca sinyal atau mengirim sinyal. Misalnya untuk mengatur pin GPIO 2 sebagai output, kalian tulis. Setelah pin diatur sebagai output, kalian bisa kontrol keadaannya pakai fungsi. Fungsi ini butuh dua argumen, nomor pin dan keadaannya. Keadaannya bisa atau yang menunjukkan sinyal tegangan tinggi atau rendah. Untuk menyalakan LED yang terhubung ke pin GPIO 2, kalian tulis. Untuk mematikannya kalian tulis key. Bagian 4 mengontrol LED dengan tombol. Sekarang kita gabungkan apa yang sudah dipelajari untuk membuat rangkaian sederhana yang mengontrol LED dengan tombol. Kalian butuh papan ESP-DIGIGA, breadboard, LED, tombol tekan, resistor 220 ohm, dan beberapa kabel jumper. Pertama, hubungkan LED ke ESP-DIGIGA2. Kaki LED yang lebih panjang, kaki positif, harus dihubungkan ke pin GPIO 2 melalui resistor. Resistor membantu membatasi arus yang mengalir melalui LED. Kaki LED yang lebih pendek, kaki negatif, harus dihubungkan ke pin GND ESP-DIGIGA2. Selanjutnya, hubungkan tombol ke ESP-DIGIGA2. Satu kaki tombol harus dihubungkan ke pin GPIO 4. Kaki lainnya harus dihubungkan ke pin 3,3 volt ESP-DIGIGA2. Sekarang unggah kode berikut ke ESP-DIGIGA2 kalian. CPP const int button pin kuala apa. Const int let pin kuala 2. Void setup, pin mode let pin output. Pin mode button pin input. Void loop. Int button state kuala digital read button pin. If button state ko high, digital write let pin high, else digital write let pin low. Kode ini pertama-tama mendefinisikan nomor pin untuk tombol dan LED. Lalu, di fungsi, kode ini mengatur pin LED sebagai output dan pin tombol sebagai input. Fungsi terus membaca keadaan tombol. Jika tombol ditekan, LED akan menyala. Jika tombol tidak ditekan, LED akan mati. Bagian 5, fitur GPIO lanjutan. Selain input dan output digital sederhana,
Pin GPIO di ESP32 menawarkan fitur lanjutan yang membuka lebih banyak kemungkinan. Salah satu fiturnya adalah interupsi. Interupsi memungkinkan ESP32 untuk langsung merespons kejadian di pin GPIO, tanpa harus terus-menerus memeriksa keadaan pin. Bayangkan kalian punya sensor gerak yang terhubung ke pin GPIO. Menggunakan interupsi, ESP32 bisa langsung diberitahu ketika sensor mendeteksi gerakan, memicu tindakan tertentu. Fitur canggih lainnya adalah Pulse Width Modulation, atau PWM. PWM memungkinkan ESP32 untuk mensimulasikan output analog pada pin digital dengan cepat mengganti pin antara keadaan tinggi dan rendah. Dengan memvariasikan rasio waktu tinggi ke waktu rendah, kalian bisa mengontrol tegangan rata-rata yang dikirim ke perangkat, seperti kecerahan LED atau kecepatan motor. Ini membuat PWM ideal untuk aplikasi yang membutuhkan kontrol variabel. Selanjutnya, beberapa papan ESP32 punya konverter analog ke digital bawaan, atau ADC, yang terhubung ke pin GPIO tertentu. ADC ini memungkinkan ESP32 untuk membaca sinyal analog dari perangkat seperti sensor yang menghasilkan tegangan yang bervariasi. Dengan mengubah sinyal analog ini menjadi nilai digital, ESP32 bisa melakukan perhitungan dan membuat keputusan berdasarkan pembacaan sensor. Bagian 6. Praktik terbaik dan rekomendasi. Saat bekerja dengan pin GPIO, penting untuk mengikuti praktik terbaik untuk memastikan operasi yang andal dan aman. Satu pertimbangan penting adalah memilih pin GPIO yang tepat untuk proyek kalian. Dokumentasi ESP32 menyediakan diagram pinout detail yang menunjukkan pin mana yang cocok untuk fungsi tertentu dan mana yang mungkin memiliki batasan. Hindari menggunakan pin yang dicadangkan untuk fungsi khusus, seperti yang terhubung ke memori flash internal ESP32. Selalu sertakan resistor pembatas arus saat menghubungkan LED atau perangkat lain ke pin GPIO yang dikonfigurasi sebagai output. Resistor mencegah arus berlebih yang merusak ESP32 atau komponen yang terhubung. Lihat datasheet komponen untuk menentukan nilai resistor yang sesuai. Selain itu, periksa kembali koneksi rangkaian kalian sebelum menyalakan ESP32 untuk menghindari korsleting atau kesalahan pemasangan kabel. Terakhir, manfaatkan banyaknya sumber daya online dan pustaka yang tersedia untuk ESP32. Arduino IDE menyediakan banyak contoh sketsa yang menunjukkan berbagai fungsi GPIO. Forum dan komunitas online menawarkan kiat bermanfaat, tutorial, dan saran pemecahan masalah. Nikmati proses belajar dan jangan ragu untuk mencari bantuan saat dibutuhkan. Dengan kemampuan GPIO yang canggih dan komunitas yang suportif, ESP32 memberdayakan kalian untuk mewujudkan proyek perangkat keras kalian.